The Spanish Flu. Pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 merupakan pandemi yang paling mematikan di dalam sejarah. Penyakit ini menginfeksi sekitar 500 juta orang di seluruh dunia, yaitu sekitar sepertiga dari populasi planet ini, dan menewaskan sekitar 20 juta hingga 50 juta korban, termasuk sekitar 675.000 orang Amerika. Flu 1918 pertama kali diamati di Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa bagian Asia sebelum akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pada saat itu, tidak ada obat ataupun vaksin yang efektif untuk mengobati flu yang mematikan ini. Warga diperintahkan untuk mengenakan masker. Sekolah, teater, dan bisnis ditutup pada saat wabah ini dan mayat-mayat ditumpuk di kamar mayat sementara. Influenza atau flu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus itu sangat menular. Ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, maupun sedang berbicara, partikel-partikel kecil dihasilkan dari orang tersebut dan ditransmisikan ke udara, dan kemudian dapat dihirup oleh siapapun di sekitarnya. Selain itu, seseorang yang menyentuh sesuatu yang terkontaminasi oleh virus di atasnya dan kemudian menyentuh mulutnya, matanya, dan hidungnya dapat dengan mudah terinfeksi. Maka dari itu, kebersihan tangan perlu diperhatikan setelah menyentuh benda apapun. Selama pandemi flu 1918, Komisioner Kesehatan Kota New York mencoba untuk memperlambat penularan flu dengan memerintahkan perusahaan atau usaha-usaha untuk buka dan tutup pada shift yang bergiliran. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepadatan di kereta bawah tanah. Wabah flu terjadi setiap tahun dan tingkat keparahannya bervariasi. Sebagian tergantung pada jenis virus apa yang menyebar. Hal ini dikarenakan virus flu dapat dengan cepat bermutasi. Di Amerika Serikat, flu season atau musim flu umumnya berlangsung dari akhir musim gugur sampai musim semi. Dalam 1 tahun khusus, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, lebih dari 200.000 orang Amerika dirawat di rumah sakit karena komplikasi terkait flu. Dan selama 3 dekade terakhir, telah terjadi sekitar 3.000 sampai 49.000 kematian di Amerika Serikat yang terkait flu setiap tahunnya. Anak kecil, lansia di atas 65 tahun, wanita hamil, dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung menghadapi resiko komplikasi flu yang lebih tinggi, termasuk pneumonia atau radang paru-paru, infeksi telinga dan sinus, serta bronkitis. Pandemi flu seperti yang terjadi pada tahun 1918 terjadi ketika jenis influenza baru yang sangat ganas menyerang orang yang memiliki sedikit atau yang tidak mempunyai imunitas dan menyebar dengan cepat dari orang ke orang lainnya di seluruh dunia. Gelombang pertama pandemi 1918 terjadi pada saat musim semi dan umumnya ringan. Orang-orang sakit yang mengalami gejala flu seperti menggigil, demam, dan kelelahan biasanya sembuh setelah beberapa hari, dan jumlah kematiannya yang dilaporkan cukup rendah. Namun, gelombang kedua influenza yang sangat menular kembali muncul pada musim gugur di tahun yang sama. Korbannya mungkin saja meninggal dalam beberapa jam atau beberapa hari karena gejala yang timbul, seperti kulit mereka membiru dan paru-paru mereka dipenuhi dengan cairan yang menyebabkan mereka mati lemas. Hanya dalam hitungan 1 tahun, harapan hidup rata-rata orang di Amerika anjlok hingga belasan tahun. Tidak diketahui secara pasti dari mana jenis influenza tertentu yang menyebabkan pandemi itu berasal. Namun, flu 1918 pertama kali diamati di Eropa, Amerika, dan wilayah Asia, sebelum akhirnya menyebar hampir ke setiap bagian di planet ini dalam hitungan bulan. Flu itu dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol, karena Spanyol sangat terpuruk oleh penyakit ini dan tidak menjadi topik yang sangat penting dalam pemberitaan di masa perang. Bahkan Raja Spanyol Alfonso XIII dikabarkan tertular penyakit itu. Suatu hal yang tidak biasa dari
flu 1918 ini adalah bahwa flu itu menyerang banyak anak-anak muda yang sebelumnya sehat, yaitu sebuah kelompok yang biasanya dinyatakan kebal terhadap jenis penyakit menular ini, termasuk sejumlah prajurit Perang Dunia Pertama. Faktanya, lebih banyak tentara Amerika Serikat yang meninggal akibat flu tahun 1918 daripada tewas di dalam pertempuran selama peperangan. 40% Angkatan Laut Amerika Serikat tertular penyakit flu, sementara 36% Angkatan Darat jatuh sakit, dan pasukan yang bergerak di seluruh dunia dengan kapal dan kereta yang padat membantu menyebarkan virus pembunuh tersebut. Meskipun korban tewas akibat flu Spanyol sering diperkirakan 20 juta hingga 50 juta korban di seluruh dunia, perkiraan lain mencapai 100 juta korban, yang mana sekitar 3% dari populasi dunia. Jumlah pastinya tidak mungkin diketahui karena kurangnya pencatatan medis di banyak tempat pada waktu itu. Flu Spanyol tidak berasal dari Spanyol, meskipun liputan berita tentang penyakit itu memang berasal dari sana. Selama Perang Dunia Pertama, Spanyol adalah negara yang netral dengan media yang meliput wabah dari awal, pertama kalinya melaporkan di Madrid pada akhir Mei 1918. Sementara itu, negara-negara sekutu dan blok sentral memiliki sensor masa perang, menutupi berita-berita tentang flu itu untuk menjaga moral tetap dijunjung tinggi. Karena sumber-sumber berita Spanyol adalah satu-satunya yang melaporkan tentang flu itu, banyak yang percaya bahwa flu itu berasal dari sana. Sementara itu, Spanyol percaya virus itu berasal dari Prancis dan menyebutnya flu Prancis. Para ilmuwan masih belum tahu pasti dari mana flu Spanyol berasal, meskipun teori merujuk ke Prancis, Cina, Inggris, ataupun Amerika Serikat, di mana kasus pertama diketahui dilaporkan di Camp Funston di Fort Riley, Kansas pada 11 Maret 1918. Beberapa pihak percaya tentara yang terinfeksi menyebarkan penyakit ke camp militer lain di seluruh negeri. Dan pada tahun 1918 di bulan Maret, 84.000 tentara Amerika menuju Atlantik dan diikuti oleh 118.000 lainnya pada bulan berikutnya. Ketika flu 1918 melanda, dokter dan ilmuwan tidak yakin apa penyebabnya atau bagaimana cara mengobatinya. Tidak ada vaksin atau antivirus yang efektif untuk mengobati flu tersebut. Masalah rumitnya adalah kenyataan bahwa Perang Dunia Pertama telah meninggalkan beberapa bagian Amerika dengan kondisi kekurangan dokter dan petugas kesehatan lainnya. Dan dari personel medis yang ada di Amerika Serikat, banyak yang menderita flu itu sendiri. Selain itu, rumah sakit di beberapa daerah tidak cukup menampung pasien flu tersebut, sehingga sekolah, rumah pribadi, dan bangunan lainnya harus dikonversi menjadi rumah sakit darurat. Beberapa di antaranya dikelola oleh mahasiswa kedokteran. Pejabat di beberapa daerah memberlakukan karantina dan memerintahkan warganya untuk mengenakan masker dan menutup tempat-tempat umum, termasuk sekolah, gereja, dan teater. Orang-orang disarankan untuk tidak berjabat tangan dan tetap berada di dalam rumah. Dan peraturan juga disahkan untuk larangan meludah. Menurut The New York Times, selama pandemi, anak-anak pramuka di New York mendekati orang-orang yang mereka lihat meludah sembarangan di jalan dan memberikan mereka kartu yang berbunyi, "Anda telah melanggar kode sanitasi." Di tengah-tengah wabah flu, orang-orang juga tidak luput dari sebuah kejadian, yaitu keracunan aspirin. Tanpa obat flu, banyak dokter yang meresepkan obat yang mereka rasa akan meringankan gejala. Sebelum lonjakan kematian yang dikaitkan dengan flu Spanyol pada tahun 1918, ahli bedah umum Amerika Serikat, Angkatan Laut, dan Jurnal Asosiasi Medis Amerika semuanya merekomendasikan penggunaan aspirin.
Para medis profesional menyarankan pasien untuk mengkonsumsi hingga 30 gram per hari dosis yang sekarang diketahui dapat menyebabkan keracunan. Untuk bahan perbandingan, kesepakatan medis sekarang menyatakan bahwa dosis di atas 4 gram merupakan dosis yang berbahaya. Gejala keracunan aspirin termasuk hiperventilasi dan edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru, dan sekarang diyakini bahwa banyak kasus di The October Death sebenarnya disebabkan oleh keracunan aspirin. Flu 1918 menelan banyak korban manusia, menyapu bersih seluruh keluarga dan meninggalkan banyak janda dan anak yatim piatu. Rumah duka juga kewalahan dan dipenuhi oleh tubuh yang ditumpuk. Karena itu, banyak orang yang harus menggali kuburan untuk anggota keluarganya sendiri. Wabah ini juga merugikan di sektor perekonomian. Di Amerika Serikat, usaha-usaha terpaksa ditutup karena begitu banyaknya karyawan yang sakit. Layanan dasar seperti pengiriman surat dan pengumpulan sampah terhambat karena pekerjanya yang terkena flu. Di beberapa tempat tidak ada cukup pekerja pertanian untuk memanen tanaman. Bahkan Departemen Kesehatan di negara bagian tidak melakukan pelayanan. Hal ini tentu menghambat upaya untuk mencatat penyebaran flu 1918 dan memberikan jawaban kepada masyarakat yang ingin tahu tentang hal itu. Gelombang kedua dari flu Spanyol yang mengerikan menghantam pantai-pantai Amerika pada musim panas 1918. Ketika tentara-tentara yang kembali terinfeksi dengan penyakit itu dan menyebarkannya ke kota-kota yang padat penduduk. Tanpa vaksin dan rencana perawatan yang disetujui, itu menjadi tanggung jawab wali kota dan pejabat kesehatan setempat untuk mengimprovisasi rencana untuk menjaga keselamatan warga negara mereka. Dengan tekanan untuk tampil patriotik pada masa perang dan dengan media yang meremehkan penyebaran penyakit, banyak dari pejabat-pejabat itu yang kemudian membuat keputusan yang tragis. Tanggapan Philadelphia terlalu menganggap remeh. Wilmer Cruzen, yaitu Direktur Kesehatan Masyarakat dan Amal untuk kota itu, menegaskan bahwa kematian yang meningkat bukanlah disebabkan oleh flu Spanyol, melainkan oleh flu biasa. Maka pada tanggal 28 September, kota itu mengadakan sebuah Liberty Lawn Parade yang dihadiri oleh puluhan ribu orang Philadelphia, sehingga penyebaran penyakit ini seperti api. Hanya dalam 10 hari, sekitar lebih dari 1.000 orang Philadelphia mati, dengan 200.000 lainnya sakit. Baru pada saat itu kota menutup salun dan teater, dan pada Maret 1919, lebih dari 15.000 warga Philadelphia kehilangan nyawa. Berbeda dengan St. Louis, Missouri, sekolah dan bioskop ditutup dan pertemuan umum dilarang. Akibatnya, angka kematian tertinggi di St. Louis hanya 1/8 dari angka kematian Philadelphia selama puncak pandemi. Pada tahun 1919 di musim panas, pandemi flu tersebut berakhir karena mereka yang terinfeksi meninggal atau kekebalan tubuhnya berhasil menyesuaikan diri dengan penyakit tersebut. Hampir 90 tahun kemudian, pada tahun 2008, para peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan apa yang membuat flu 1918 begitu mematikan, yaitu sekelompok 3 gen yang memungkinkan virus melemahkan tabung bronkial dan paru-paru korban, sehingga membersihkan jalan masuk untuk pneumonia bakteri. Sejak 1918, ada beberapa pandemi influenza lainnya. Meskipun tidak ada yang mematikan, pandemi flu dari tahun 1957 hingga 1958 menewaskan sekitar 2 juta orang di seluruh dunia, termasuk sekitar 70.000 orang di Amerika Serikat. Dan pandemi dari tahun 1968 hingga 1969 menewaskan sekitar 1 juta orang, termasuk sekitar 34.000 orang Amerika.
lebih dari 12.000 orang Amerika tewas selama pandemi H1N1 atau flu babi yang terjadi di tahun 2009 hingga 2010. Pandemi virus corona di tahun 2020 menyebar di seluruh dunia ketika negara-negara berlomba untuk menemukan obat untuk COVID-19. Dan warga berlindung di rumah dalam upaya untuk menghindari penyebaran penyakit yang sangat mematikan. Karena banyak dari inang virus tidak menunjukkan gejala selama berhari-hari sebelum menyadari bahwa mereka terinfeksi. Setiap pandemi modern ini membawa minat baru dan perhatian pada flu Spanyol atau pandemi yang terlupakan. Dinamakan demikian karena penyebarannya dibayangi oleh kematian pada Perang Dunia Pertama dan ditutup-tutupi oleh berita dan pencatatan yang buruk.